Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi dimanapun berada, khususnya masyarakat Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya. Dalam kesempatan segmen kali ini masih di dalam obrolan seputar layanan KUA Kecamatan Tiumang. Bersama kita kali ini ada beliau, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiumang, Bapak Hendra Ardinata SAG. Selamat datang Pak Perdana. Selamat siang. Ini. Jadi kali ini kita akan membahas seputar ataupun kupas tuntas terkait masalah persyaratan pernikahan atau mendaftar di KUA Kecamatan Tiumang ini. Langsung saja Pak, mungkin langsung bisa Bapak jelaskan seputar apa-apa saja yang dibutuhkan untuk masyarakat ataupun calon pengantin untuk bisa melaksanakan pernikahan yang tercatat di KUA Kecamatan Tiumang. Silakan Pak. Baik Pak Taufik, terima kasih. Sesuai dengan peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 yang berisi tentang pencatatan pernikahan. Di dalam peraturan ini semua sudah ada tentang apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin untuk menikah. Ya, memang kalau secara umum kita lihat Bapak, persyaratan pernikahan itu ada yang primer, wajib, dan ada yang sekunder, yang sifatnya pendukung. Ya. Yang wajib atau yang primer itu apa saja? Yang pertama, KTP, kartu tanda penduduk. Ya. Disyaratkan untuk mendapatkan KTP adalah warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas. Nah, dalam hal calon pengantin, mungkin dia belum punya KTP, maka boleh diganti dengan bukti rekam, e-KTP. Atau suket mungkin Pak ya, suket keterangan. Bukan surat keterangan, tapi memang yang bersangkutan sudah merekam. Semacam itu Pak. Sudah merekam e-KTP-nya di Disduk Capil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akta kelahiran. Nah, karena pada prinsipnya kan setiap warga negara ini kan harus punya akta kelahiran. Betul Pak. Namun pada kenyataannya mungkin sering juga kita jumpai banyak warga masyarakat kita atau calon pengantin kita ini ternyata tidak punya akta kelahiran. Dalam hal calon pengantin tidak punya akta kelahiran, boleh diganti dengan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah. Berarti yang surat kelahiran dari bidan itu tidak berlaku Pak ya? Tidak, itu gunanya untuk buat akta kelahiran. Ya. Tapi kalau untuk yang daftar nikah tidak punya akte, bisa diganti dengan surat keterangan lahir dari pihak kelurahan. Kelurahan, desa atau nagari di kitanya. Kemudian yang ketiga, kartu keluarga. Nah, kalau kartu keluarga rasanya nggak ada permasalahannya, setiap warga pasti punya kartu keluarga. Kemudian model N1, yaitu pengantar nikah yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah atau wali nagari. Kemudian N2, kehendak nikah. Nah, biasanya itu kita keluarkan dari aplikasi SIMKAH kita, Pak. Nah, selanjutnya persetujuan mempelai. Jadi harus ada persetujuan kedua mempelai tertulis. Kemudian selanjutnya, dalam hal calon pengantin belum mencapai umur 21 tahun, harus ada izin tertulis dari kedua orang tua atau wali atau pengampunya. Selanjutnya, sekiranya calon pengantin kita ini janda atau duda. Yang pertama, janda atau duda cerai hidup. Maka persyaratannya harus punya akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Dan sudah memenuhi masa iddah. Ya, itu kalau untuk dilaksanakan nikah harus habis masa iddahnya. Jadi mulai ada kapan tanggal diputuskan sampai kurang lebih 3 bulan 10 hari atau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, sekurang-kurangnya
3 bulan atau 3 90 hari. 90 hari. 90 hari. Kemudian seandainya calon pengantin janda atau duda kematian, maka harus melampirkan persyaratan akta kematian. Akta kematian. Kalau tidak ada akta kematian yang dikeluarkan oleh catatan sipil, boleh melampirkan surat keterangan kematian yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah atau wali nagari. Kemudian kalau seandainya calon pengantinnya ini PNS atau TNI atau Polri, maka harus ada persyaratan izin dari atasan langsungnya. Atasan langsung. Ya, misal kalau guru, maka atasan langsungnya siapa? Kepala sekolah. Ya. Nah, boleh kepala sekolahnya. Ya, kalau polisi atau TNI, ya sesuai dengan prosedur siapa atasan langsung yang ada dalam kesatuannya. Selanjutnya, kalau seandainya calon pengantin yang ingin menikah di luar wilayah kecamatannya, maka harus ada rekomendasi nikah dari kecamatan tempat asalnya. Tempat domisilinya. Ya, nah, tempat domisilinya. Kalau dalam Belangko namanya itu model N10 itu, Pak. N10. Model N10. Setelah itu, bagi calon pengantin yang belum mencapai umur 19 tahun. 19 tahun. Nah, sekarang Pak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ya, yang belum mencapai 19 tahun itu calon suami dan calon istri. Kedua-duanya. Kedua-duanya. Dulu itu kan undang-undang sebelumnya laki-laki 19, perempuan 16. Sekarang semuanya 19. Sekarang sama dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, usia calon pengantin itu minimal 19 tahun. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Nah, kalau calon suami atau calon istri belum mencapai 19 tahun, maka harus ada dispensasi dari pengadilan agama. Dalam hal suami mungkin ingin nambah satu lagi. Oh, nambah. Ya. Atau Pak Taufik mau berpoligami? Belum berani. Belum ya. Ya, seandainya suami ingin berpoligami, maka juga persyaratannya harus ada izin atau dispensasi dari pengadilan agama. Pengadilan agama. Nah, bukan dari istri, tapi dari pengadilan agama. Iya. Tapi untuk sukses mungkin di pengadilan agama tentu restu dari istri pertama. Iya, biasanya untuk dapat dispensasi pengadilan agama harus ada izin tertulis dari istri atau istri-istri sebelumnya. Ya, itu kira-kira Bapak Taufik persyaratan pernikahan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Terus ada lagi nih Pak, itu kan kalau di kita nih umumnya Kecamatan Tiumang itu kan juga perlu menyertakan kartu ataupun surat hasil imunisasi TT1 Pak ya? Iya. Nah itu. Ya betul, itu sesuai dengan surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Ya, bahwasanya sampai hari ini masih tetap berlaku. Ya, calon pengantin perempuan khususnya harus mendapat suntikan tetanus toksoid di puskesmas di kecamatannya masing-masing, Pak. Ya, kalau dalam bahasa aturan di Dinas Kesehatan atau pusat kesehatan milik pemerintah. Ya, kemudian ini Pak, selain dari syarat-syarat dari KTP, kemudian akte kelahiran, KK, kemudian ada dispensasi usia jika dibutuhkan, kemudian jasa Pak ya, jasa yang sifatnya tadi. Nah itu yang belum kita sampaikan tadi. Jasa juga Pak ya. Jadi tadi kan ada yang primer, nah yang sekundernya itu termasuklah ijazah, kemudian berlaku persyaratan lokal yang mungkin setiap desa, kelurahan, atau nagari mungkin berbeda-beda. Ada namanya surat pernyataan
belum pernah menikah. Belum pernah menikah. Ya, atau surat pernyataan jejaka. Atau bisa juga surat keterangan. Ya, surat keterangan belum menikah atau surat keterangan jejaka. Khusus kita di Sumatera Barat, ada surat turunan dari kantor wilayah yang menambah persyaratan dengan surat keterangan jenis kelamin. Jenis kelamin. Ya. Artinya orang tua membuat pernyataan bahwa anaknya memang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Ya. Jadi jelas jenis kelaminnya. Jadi kemudian dan tambahan lagi Pak, untuk kelengkapan secara administrasi pas foto Pak ya? Iya, pas foto. Untuk pas foto itu berlatar biru. Berlatar biru. Ya, kalau merah itu Pak diterima atau sesuai dengan aturan itu memang dikehendaki latarnya biru. Latar biru. Ya. Latar biru. Pakaian rapi. Ya mungkin yang bagus ya mungkin pakai baju putih seperti kita sekarang ini. Nah, pakai peci. Ya, sebab kalau latarnya biru pakai bajunya hitam, bajunya bermotif-motif, ada gambar, ada tulisan, ya kelihatan kurang bagus. Karena untuk dipakai sekali ditempel di buku nikahnya. Dan untuk ukurannya Pak, kalau mungkin masyarakat yang mendaftar di Kecamatan Tiumang ini, apa saja ukurannya? Ya, untuk ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar. Ya, kemudian 3x4 sekarang sudah kita butuhkan untuk pembuatan sertifikat bimbingan perkawinan, dan ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar untuk nanti ditempel di akta nikahnya. Akta nikah. Ya. Jadi 2x3 4 lembar, 3x4 2 lembar, 4x6 2 lembar. 2 lembar. Ya. Jadi itu sahabat religi, sudah saya rasa sangat jelas sekali Bapak Kepala Kantor Urusan kita menjelaskan terkait dengan berkas-berkas atau syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan masyarakat yang akan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, khususnya di Kecamatan Tiumang ini. Jadi itu saja Pak, saya rasa cukup. Sementara cukup. Dan tetap apabila mau ada konsultasi dan lain sebagainya, KUA Tiumang membuka pintu lebar-lebar untuk sekedar konsultasi masalah syarat pernikahan, bimbingan pernikahan dan lain sebagainya Pak ya. Iya, insya Allah. Mungkin sekian dari kami, tetap dalam obral. Jangan lupa untuk selalu subscribe, meng-share atau membagikan video-video bermanfaat ini untuk masyarakat yang belum tahu di sana. Ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.